Dia nggak sadar ternyata di depan dia ada sesosok laki-laki yang memakai atasan hitam, tapi kepalanya nggak ada. Kepalanya tuh nggak ada. Jadi lihat ada sosok kuntilanak ngesot yang sedang mengejar ketiga temannya tadi. Refleks lah, Reha langsung teriak juga. Wah, apa itu? Apa itu? Mulai dari yang ketok-ketok pintu, mulai dari yang guling tiba-tiba jadi pocong. Nggak tahu, tadi tiba-tiba ada bayangan yang nabrak. Dan semenjak saat itu dia udah nggak tahu, dia ini udah nggak sadar. Halo guys, ketemu lagi sama Mama dari cerita Mamata. Kali ini di malam Jumat yang terasa sedikit horor, Mamata akan menambah kehororan malam kalian dengan cerita yang seru banget yang Mamata ambil dari true story-nya tim Mamata yang saat ini bekerja di tempat Mamata gitu guys. Nah, jadi kita mulai saja ceritanya, tapi sebelum itu kalian jangan lupa bawain cemilan dan juga minuman kalian biar tambah mantap dengerin ceritanya. Oke, let's go, kita cerita. Nah, jadi begini ceritanya guys. Di suatu desa di kota Madiun, Jawa Timur, hiduplah seorang anak perempuan bernama Reha. Nah, Reha ini baru saja lulus SMA. Dan Reha ini kebetulan mendaftarkan diri di salah satu kampus yang ada di Jogja. Kita nggak usah sebutin ya kampusnya apa. Nah, singkat cerita, mulailah Reha ini mengenyam bangku perkuliahan sebagai maba alias mahasiswa baru nih. Nah, karena Reha ini tadi sudah diterima di perguruan tinggi yang ada di Jogja, akhirnya secara resmi Reha menjadi anak perantauan di kota pelajar ini guys. Ini tepatnya di tahun 2019 bulan September. Pertama kali Reha ke Jogja dan dia langsung mendapatkan sebuah kos-kosan yang ada di pinggiran kota Yogyakarta yang dekat dari kampusnya. Nah, ceritanya begini guys. Karena sudah ada di Jogja, Reha memulailah perkuliahannya. Dimana dia sangat senang sekali ketika dia pindah ke sini karena memang ini adalah impiannya Reha sejak dulu bisa berkuliah di Jogja. Nah, di hari Selasa yang cerah ini, Reha memulailah perkuliahannya. Ada ospek, ada kegiatan-kegiatan lain, dan membuat Reha ini terpaksa harus pulang sore guys waktu itu. Ini nih. Jadi ketika dia pulang kuliah, dia berjalan kaki nih untuk kembali ke kos-kosannya. Karena kebetulan seperti yang udah aku ceritakan tadi, kos-kosan Reha ini dekat sama kampusnya Reha. Jadi untuk transportasi dari kampus ke kos-kosan Reha itu cukup berjalan kaki saja. Namun karena Reha ini kebelet pipis, dia tidak sempat menunggu teman-temannya untuk berbarengan nih pulang ke kos. Alhasil si Reha ini pulanglah sendiri. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, berjalan biasa-biasa saja sampai Reha melewati kuburan di mana memang itu jalan satu-satunya untuk menuju ke kosnya Reha. Jadi kos-kosannya Reha itu ada di sebelah selatan kampus guys. Dan untuk menuju ke kos-kosan ini, mau nggak mau harus melewati kuburan yang nanti kuburannya itu sampai mentok gitu loh. Jadi kayak T gitu loh, kebayang nggak kalian? Ini dia jalan ke sini, jalan buntu. Nah, pas buntunya ini adalah kuburan. Jadi kuburannya tuh semacam membentuk huruf T. Sebelah kanan jalan buntu, sebelah kiri kos-kosan. Kebayangkan sama kalian? Jadi depan kos-kosannya si Reha ini kuburan dan depan sebelah sini jalan buntu. Karena si Reha ini udah nggak tahan buat pipis, dia agak mengencangkan tuh larinya. Bukan lari sih, kayak jalan tapi kenceng gitu loh. Jadi kayak jalan cepat. Tiba-tiba tanpa dia sadari, saking cepatnya karena itu kan ada turunannya gitu ya. Turunan jalannya agak turun gitu. Dia nggak sadar ternyata di depan dia ada sesosok laki-laki yang memakai atasan hitam, bawahan hitam, tapi kepalanya nggak ada. Kepalanya tuh nggak ada, jadi cuma sampai leher sini. Kepala ini nggak ada, ininya nggak ada. Kalau orang normal,
dia bakalan lari kan guys. Tapi enggak, Reha ini tipe orang yang kepo. Dia tuh penasaran, ini kenapa sosok ini kok kepalanya nggak kelihatan. Bukannya dia tuh langsung menuju kos, karena kosnya itu di sebelah kiri dan orangnya itu sebelah sini. Dia malah majuin langkah dia untuk melihat kepalanya di mana. Kebayang nggak? Kebayang nggak sama kalian? Dia nyariin kepalanya. Astagfirullahaladzim, merinding saya. Lalu atas rasa penasaran yang sangat besar itu, Reha mendekat. Udah lupa tuh dia kalau mau pipis. Mendekat. Dia gini ini. Lah, kok nggak ada kepalanya? Lah, kok memang bener-bener leher aja? Di situ Reha baru menyadari kalau itu bukan manusia. Bukannya dari tadi nyadarnya, malah dia baru sadar sekarang. Akhirnya Reha dengan perasaan takut, deg-degan, dia mematung. Lalu dia kedip. Ketika dia buka mata, sosok itu udah nggak ada. Sosok itu udah hilang, gone. Padahal posisinya depan itu kuburan, sebelah kanan jalan buntu. Kalau misalnya sosok itu pergi ke kuburan atau ke jalan buntu, lewat mana kalau memang benar-benar itu manusia, ya kan? Dan kalian tahu nggak kejadian epik selanjutnya? Bukannya dia itu lari, malah dia itu makin penasaran. Si Reha ini penasarannya gede banget, keponya tinggi. Dia malah bisa-bisanya masuk ke kuburan. Dia itu mencari sosok itu untuk membuktikan bahwa sosok itu tuh hantu atau bukan. Bayangin coba, masuk ke kuburan, posisi dia pengen pipis, maghrib, cari perkara nggak? Akhirnya singkat cerita dia udah periksa ke kuburan, aman, nggak ada apa-apa. Di sana cuman ada batu nisan, ada pohon Kamboja, ya kuburan pada umumnya lah. Langsung dia secara refleks nengok ke arah sebelah kanan. Jadi posisinya kan ini kuburan, sebelah kiri kos, sebelah kanan ada jalan tapi jalan buntu, dan di situ cuman ada semak-semak. Sosok tersebut tembus ke semak-semak guys. Reha ngeliat lagi sosok tersebut ke semak-semak dan hilang begitu aja. Udah mulai merinding dia. Saat itu Reha sadar nih, ternyata sosok tersebut memang bukan manusia. Seketika rasa pipis yang tadi dilupakan Reha timbul lagi guys. Jadi dia tuh terkencing-kencing sambil lari ke arah kosannya. Kebayangkan kalian, dia terkencing-kencing lari karena ketakutan atas kekepoannya dia sendiri. Naiklah dia ke kosannya yang ke lantai 2. Jadi kos-kosan Reha ini 2 lantai ya guys. Lantai bawah kosong, lantai 2 ada Reha dan ketiga temennya. Tapi ketiga temennya ini belum pulang. Ingat kan kalian, Reha ini pengen pipis, jadinya nggak bareng temen-temennya pulangnya, makanya dia pulang sendiri. Singkat cerita, sampailah Reha di atas. Dia bersih-bersih, ganti celana, karena tadi kan ketika dia naik ke atas itu dia sambil terkencing-kencing, otomatis celananya basah guys. Nah, setelah ganti, Reha ini mendengar nih suara teriakan teman-temannya pada pulang. Tapi kenapa kok mereka pada tolong. Usut punya usut, ketika Reha keluar dari kamarnya dan menuju ke balkon depan kosnya, Reha melihat ada sosok kuntilanak ngesot yang sedang mengejar ketiga temannya tadi. Merinding gak kalian? Habis ketemu hantu tidak berkepala, sekarang diliatin suster ngesot yang lagi ngejar-ngejar temannya. Refleks lah, Reha langsung teriak juga, wah apa itu? Apa itu? Dengan sisa-sisa tenaga yang masih dia miliki, akhirnya Reha turun ke bawah menolong teman-temannya. Reha tarik semua teman-temannya untuk menuju ke lantai atas lagi guys. Jadi malam itu mereka berempat bobo di dalam satu kamar, desek-desekan gitu, karena mereka saking takutnya nanti bakalan diliatin sama sosok yang mana lagi nih. Jadi daripada mengambil resiko, akhirnya mereka berempat tidur bersama sampai pagi menjelang. Nggak ada apa-apa guys, malam itu aman, mereka bersama tidur nyenyak. Sampai pagi harinya Reha ketemu sama ibu kos nih sebelum berangkat ke kampus. Dengan nada takut-takut,
Reha tanya ke ibu kos, Bu, tadi malam kita mengalami kejadian seperti ini nih. Reha ceritain nih semuanya nih, dari awal dia pulang sendiri, ketemu hantu yang tidak ada kepalanya, terus ketemu suster yang kuntilanak ngesot tadi. Ceritain lah sama ibunya. Dan kalian tahu jawab ibunya? Oh, enggak apa-apa. Mungkin sosok itu cuma mau kenalan. Karena kos yang kalian tempati itu dulu adalah rumah mereka. Dulu adalah rumah mereka. Ternyata kos-kosan yang ditempatin Reha dan teman-temannya tadi sebelumnya itu adalah kuburan. Cuman memang kuburannya itu seperti kuburan yang tidak terpakai lagi. Hanya ada beberapa batu nisan aja yang akhirnya dipindah sebelum didirikan kos tersebut. Ya wajar, ternyata kuburannya itu melingkar guys aslinya. Jadi sebelah sini dan kos ini ternyata dulunya adalah kuburan. Cuman yang sebelah sini, yang sebelah di kos Reha tadi, dibeli sama ibu kos tersebut untuk dibikin kos-kosan. Namun sebelumnya memang sudah dipindahkan nisan-nisan yang ada di sini dan kerangka-kerangkanya juga sudah dipindahkan. Tapi nggak tahu ya kenapa sosok-sosok tersebut masih menghantui. Mungkin karena selamatannya kurang atau mungkin ya wallahu alam lah, nggak tahu itu sebabnya apa ya. Lanjut lagi nih, hari ketiga, di malam ketiga setelah kejadian itu ada kejadian lagi. Waktu itu pulang dari kuliah, Reha sama teman-temannya itu ya beraktivitas seperti biasa guys. Jadi memang bangunan ini tuh ada sekitar 15 sampai 18 pintu. Cuman yang kepake itu baru lantai 2 dan itu pun hanya 4. Reha dan ketiga temennya. Jadi kamar-kamar yang lain tuh memang belum kepake karena ini memang bangunan yang sangat-sangat baru. Jadi belum ada anak kosnya lah gitu. Sampai maghrib semua berjalan normal, ya kan? Sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul 8:30 malam waktu itu. Ini masing-masing kan udah tidur sendiri-sendiri nih guys. Ternyata di jam 9 masing-masing kamar itu ada yang ngetuk. Kulonun. Saat Reha dan teman-temannya buka, kayak kan kalau di Kulonun kan harusnya dibuka ya sinten gitu kan kalau orang Jawa. Dibuka, nggak ada siapa-siapa. Ini gangguan yang pertama ya. Tuh sama-sama mereka mengalami guys. Terus di jam 9 seperempat jam setelah ada yang Kulonun, ada gangguan lagi nih. Ada teriakan dari teman Reha yang kosnya itu ada di sebelah pojok sendiri. Jadi kosnya itu kan atas 1, 2, 3, 4. Nah, yang teman Reha yang di nomor 4 ini tiba-tiba teriak, nangis-nangis sampai membangunkan semua penghuni kos nih, Reha dan 2 temannya yang lain yang selain yang di pojokan ini. Otomatis mereka bangun, buka pintu, loh siapa tuh? Sinta kok teriak-teriak? Akhirnya mereka bertiga ini dengan penuh keberanian menuju ke kos-kosan si Sinta ini yang ada di pojok ini guys. Dan benar aja ketika dibuka pintu, si Sinta udah nari-nari sendiri di depan lemari kamarnya. Merinding. Kaget lah mereka. Sinta kenapa woy? Sinta kenapa? Ternyata Sinta kesurupan. Beneran dia menari kayak gini, nari aja kayak tarian Jawa. Ngerti kan kalian tarian Jawa yang begini-begini? Lari, Reha temennya yang 2 ini lari ke bawah menuju ke rumah ibu kos. Akhirnya minta bantuan warga setempat juga. Akhirnya ketemu ibu kos sama dibantu beberapa warga naik ke atas menuju ke kamar. Disadarkanlah itu Sinta sampai akhirnya dia benar-benar pulih dan pingsan. Setelah siuman, si Sinta ini ditanya ini sama ibu kos, "Loh kenapa toh mbak? Tadi lagi mikirin apa? Kok bisa kesurupan?" Nah setelah si Sinta ini sadar, ditanyain lah si Sinta ini sama ibu kos dan juga ada pemuka agama di situ. "Kamu kenapa Nduk? Kok bisa kerasukan?" Si Sinta bilang, "Nggak tahu, tadi tiba-tiba ada bayangan yang nabrak." Dan semenjak saat itu dia udah nggak tahu, dia ini udah nggak sadar. Nah si bapak pemuka agama ini nanya lah ke Sinta, "Adek lagi datang bulan?" Si Sinta jawab, "Iya pak, lain kali kalau datang bulan
bekas pembalutnya jangan langsung dibuang, dicuci dulu baru dibuang ke tempat sampah, jangan dilempar ke tempat yang bukan tempat sampah. Ternyata usut punya usut, si Sinta ini memang lagi haid guys. Dan hari itu memang dia membuang bekas pembalut yang kotor ini langsung ke daerah semak-semak yang tadi si Reha lihat sosok bayangan tembus tadi. Mungkin sesosok ini marah sehingga mengganggu si Sinta sampai si Sinta kerasukan. Gitu ceritanya. Tapi nggak sampai di sini aja guys gangguannya. Setiap hari mereka itu diganggu. Mulai dari yang ketok-ketok pintu, mulai dari yang guling tiba-tiba jadi pocong, mulai yang tiba-tiba ada lihat bayangan menari-nari di depan lemari, tiba-tiba di teras ada bapak-bapak bersiul. Pokoknya semua gangguannya tuh banyak sekali sampai mereka akhirnya sepakat untuk udah, kos-kosan ini memang sudah tidak aman lagi buat kita berempat. Siapa sekarang yang mau masih menetap di sini atau mau ikut aku buat pindah kosan, kata Reha. Serempak guys, teman-teman Reha yang 3 ini serempak. Aku juga mau pindah, aku udah gak tahan. Setiap hari itu mereka mendapatkan teror-teror yang semakin hari semakin mengerikan. Yang paling mengerikan itu ketika si Reha itu ngelonin guling itu kan, kalau kita posisi tidur ngelonin guling kan ya. Guling itu tiba-tiba berubah menjadi pocong. Kebayang gak? Tiba-tiba kalian ngelonin seonggok pocong itu gimana rasanya? Takut. Singkat cerita, akhirnya Reha berpamitan sama ibu kos. Reha dan teman-temannya berpamitan secara baik-baik guys. Maaf ya bu, kita harus keluar sekarang. Terus ibu kos ini tanya, loh kenapa Mbak Reha? Kenapa kok belum ada 1 bulan udah ditinggal kosnya? Padahal kan uang muka pasti udah dibayar di depan kan? Apa nggak rugi? Pikir ibunya kan mahasiswa, sayang uangnya belum selesai kos kok ditinggal. Tapi Reha di sini tidak bilang bahwa penyebab utamanya karena teror-teror tadi. Reha cuma bilang, iya bu, karena kita berempat sepakat untuk mencari kontrakan saja biar kita bisa lebih dekat juga dengan kampus. Kebetulan di sebelah kampus persis yang jaraknya cuma 10 meter dari kampus itu ada kontrakan dan sedang mau disewakan. Jadi kita memutuskan untuk segera pindah saja ke kontrakan tersebut. Tapi yang ibu kos nggak tahu, mereka berempat ini pergi ya karena ya teror hantu tadi. Sampai sekarang kosnya itu kalau Reha lihat belum ada penggantinya, belum ada penghuni pengganti gitu, alias masih kosong guys. Jadi kos-kosannya memang karena mungkin letaknya juga di sebelah kuburan ya, mungkin ada banyak orang yang takut gitu. Jadi kos-kosannya tidak terlalu laku gitu. Nah, di tempat kontrakan yang baru ini, si Reha itu juga mengalami kejadian mistis. Cuman kejadian mistisnya ini bukan yang seram, bukan yang apa. Jadi setiap malam Reha dan teman-temannya ini mendengar gamelan guys. Gamelan yang padahal itu udah tengah malam nih. Udah jam 1:30 pagi, 2:30 pagi, seperti itu. Ritmenya sama, setiap malam Reha dan teman-temannya mendengarkan gamelan-gamelan yang setiap malam selalu ada lah pokoknya di setiap jam 2:30, 2:30 kayak gitu. Nah, karena Reha ini jiwa keponya terlalu tinggi, dia tuh nyamperin seorang yang pintar, dalam tanda kutip ya, orang pintar yang kebetulan dia ini adalah suaminya ibu-ibu yang jualan makanan di sebelah kontrakan. Tanyalah namanya ke Pak Habib. Pak, saya dan teman-teman saya itu kenapa ya kok setiap jam 2:30 atau 2:30 selalu mendengar musik-musik gamelan klasik kayak musik-musik zaman dulu. Cuman setelah saya keluar rumah atau setelah saya keluar dari kontrakan, gamelan itu nggak terdengar. Justru pas saya itu di dalam rumah, gamelan itu baru terdengar. Nah, si Pak Habib ini bilang, oh nggak apa-apa Mbak Reha. Itu artinya Mbak Reha dan teman-teman sudah
sah diterima di Jogja. Dan gamelan itu konon katanya mengisyaratkan bahwa nantinya Mbak Reha ini akan betah tinggal di sini. Kayak gitu guys. Jadi gamelan itu juga yang meyakinkan Reha untuk harus selesai nih kuliahnya di Jogja. Dan saat ini Reha memang sudah selesai kuliah di Jogja dan bekerja di Baby Dinar Management. Seperti itu cerita Reha, tim Mamata dan Dinar. Ini benar-benar cerita asli, nggak ada ditambahin, nggak ada dikurangin. Serem ya, serem. Gimana? Seru nggak ceritanya Reha? Kalian punya cerita yang lebih seru atau lebih serem? Boleh loh. Kirim-kirim ke email Mamata di bawah ini. Nanti bakalan Mamata bawain di next story di malam Jumat berikutnya. Oke deh, kayaknya sekian dulu cerita Mamata kali ini. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.